Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, yang kedua kepada Bapak dan Ibu Guru, keluarga desa dan tiga yang telah memberi waktu, tempat, kesempatan untuk presentasi atau mensosialisasi terkait dengan kegiatan saya sebagai peserta seleksi nasional. Dan kami mengucapkan banyak terima kasih juga atas kehadiran Bapak dan Ibu Guru, juga partisipasinya telah memenuhi undangan dari kami untuk mengikuti kegiatan ini. Langsung saja Pak, Bapak, Ibu yang kami hormati. Pada kesempatan ini Pak, saya ingin mensosialisasikan terkait dengan program atau rancangan program kegiatan Kobel sekolah di SD sini, yang mana rancangan program kegiatan kemarin saya mengambil tema yaitu kegiatan atau aktivitas jasmani yang mengacu pada sehat dan bersih. Nah, untuk RTL ini Pak, Bu, kami akan mensosialisasikan yaitu dengan menggerakkan komunitas belajar pendidikan gerak Sinama. Nah, Sinama ini saya ambil dari protonim dari kata-kata kreasi senam irama. Jadi sini bisa saya ambil dari kreasi, nah itu saya ambil dari senam, irama itu saya ambil dari kata ma. Jadi Kobel SD Serenan 3 ini untuk kegiatan senam irama dengan nama Sinama. Kemudian Pak, Bu, terkait dengan RTL ini, sebelum pelaksanaan kami mengambil latar belakang, yang mana latar belakang ini adalah bahwa pendidikan gerak adalah sebuah model pembelajaran dalam pendidikan jasmani yang menekankan pada pengajaran komponen dan konsep gerak. Senam irama adalah contoh pembelajaran gerak yang di dalamnya terdapat 4 konsep gerak, yaitu apa yang bergerak, kaitannya dengan konsep tubuh, kemudian ke arah mana gerak dilakukan, hubungannya dengan konsep ruang, dan bagaimana gerak dilakukan atau melakukan gerak, hubungannya dengan konsep usaha. Nah, karena kegiatan kreasi senam irama ini tidak bisa dilakukan secara individu dan harus dilakukan secara bersama-sama, maka kami ambil konsep keterhubungan. Kemudian senam irama dapat menjadi kegiatan yang menyenangkan dan bermanfaat bagi murid. Terlihat dari kegiatan Jumat Sehat, wawancara langsung dengan beberapa murid yang antusias ketika senam irama bersama-sama. Apalagi yang diharapkan nantinya setiap minggu ada yang memimpin gerakan di depan, hasil dari kreasi murid dalam proyek ini, yang mana akan dilakukan dan dibiasakan setiap hari Jumat. Jadi nanti setiap hari Jumat akan melakukan senam kreasi atau kreasi senam irama yang setiap pekan akan berganti. Jadi mungkin 1 bulan sekali akan berganti jenis dan bentuknya. Melalui kegiatan ini murid dapat berkreasi, merangkai gerakan, dan memilih musik yang akan mengiringi. Sekolah juga memiliki aset fisik yang sangat mendukung untuk senam irama. Jadi kegiatan pembelajaran atau pembelajaran gerak ini Pak, kita mengedepankan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, yang mana
melakukan aktivitas sesuai dengan pilihannya, sesuai dengan suaranya, sehingga suara atau kemauannya itu bisa dijadikan kepemilikan, dan kepemilikan itu dikaitkan dengan kebutuhan dan kemampuan peserta, Pak. Gitu. Jadi ini tidak semata-mata kebutuhan pendidik, tapi kebebasan untuk pembelajaran yang bersifat pada peserta didik. Itu Pak dari latar belakang. Kemudian Pak, tujuan program satu, dalam kegiatan ini maksud dan tujuannya adalah satu, menciptakan pengalaman pendidikan gerak yang bermakna dan menyenangkan. Yang kedua, menumbuh kembangkan kreativitas dan inovasi siswa. Yang ketiga, membangun kolaborasi dan kerjasama tim. Yang keempat, memfasilitasi pembelajaran yang berpusat pada murid dengan melibatkan komunitas belajar di sekolah. Jadi Pak, terkait dengan SDM, bahwa sumber daya manusia pada Pombel Belajar Sekolah di SD Senana 3, Pak, saya melakukan kegiatan ini, rencananya saya implementasikan, saya kaitkan dengan kekuatan atau kapasitas kondisi sekolah ini, Pak, termasuk manusianya, termasuk nanti fisiknya. Jadi insya Allah tujuan program ini insya Allah bisa berjalan dengan kebutuhan peserta didik. Kemudian Pak, untuk mencapai tujuan tadi itu akan mengacu pada yang namanya capaian untuk mengejar atau mengharapkan target yang bisa dilaksanakan. Capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Yang pertama Pak, sebelum kita melakukan aktivitas ini, saya harus merancang RTL dan disosialisasikan pada KBS. KBS itu adalah komunitas belajar di sekolah. Kemudian langkah-langkahnya membuat rancangan RTL yang saat ini juga sudah sosialisasikan, dan mempresentasi program RTL di KBS untuk mendapatkan pengakuan, masukan dan penghargaan. Kemudian langkah kedua Pak, saya lakukan itu pada tanggal 13 sampai 14 November 2024, yang mana kegiatannya adalah persiapan pembelajaran berbasis project atau project basis learning. Adapun langkah-langkah menginformasikan program RTL kepada murid kelas 4, 5, 6 dan menjelaskan prosedur project. Nah, untuk kegiatan ini Pak, saya mengambil kelas tinggi karena ini menurut saya dia bisa pola pikirnya lebih mendekati, bisa berpikir secara objektif. Jadi karena kegiatan senam kreatif ini untuk menciptakan inovasi Pak, jadi maka saya ambil murid kelas tinggi yaitu 4, 5, 6. Kemudian rencana ketiga Pak, langkah ketiga adalah tanggal 16 November 16 November sampai 6 Desember 2024 itu pelaksanaan pendampingan PCS. Kemudian langkah-langkahnya melaksanakan program RTL bersama murid serta melakukan pendampingan selama pelaksanaan proyek. Jadi durasi waktu atau jeda waktu tanggal 16 November sampai 6 Desember 2024 Pak, saya melakukan pelatihan, istilahnya itu latihan bersama murid-murid selama waktu itu untuk melakukan kegiatan atau latihan kreasi senam irama yang nanti kedepannya akan ditampilkan di depan Bapak dan Ibu guru juga kepada
Kemudian rencana langkah yang keempat itu pada tanggal 10 sampai 11 Desember 2024 itu adalah langkahnya persiapan gelar karya atau uji coba, langkah-langkah mengecek persiapan dan kemajuan belajar murid serta mempersiapkan penampilan murid. Jadi pada tanggal 10 sampai 11 atau 2 hari H-1 dan H-2 itu istilahnya nanti saya akan melakukan gaji bersih Pak, bersama peserta didik, peserta kreasi senam irama untuk menampilkan diri untuk persiapan besok akan melakukan action yang sebenarnya bisa dikatakan nanti bisa bersifat kompetisi atau dilombakan. Kemudian langkah atau tahapan yang kelima yaitu pada tanggal 12 Desember 2024 yaitu pelaksanaan gelar karya, langkah-langkah yaitu menampilkan hasil proyek murid tiap kelompok di depan seluruh siswa dan guru di sekolah SD Sederhana kita ini. Kemudian struktur program dan mitra dalam komunitas belajar merupakan program kurikuler. Yang kedua, pelaksanaan mulai tanggal 9 November sampai 12 Desember 2024 di SD Serenan 3. Yang keempat, melibatkan murid kelas 4, 5, 6 dengan jumlah murid untuk putra 15 dan putri 10. Kemudian yang keenam, komunitas belajar terdiri dari guru PJK, guru kelas dan kepala sekolah. Dan yang ketujuh, sekolah sebagai motivator kegiatan dan sebagai wadah untuk aktivitas atau kegiatan KBS. Kemudian Pak, Bu, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Pada prosedur Pak, pada panduan memang ada 7 aset atau 7 kekuatan. Namun saya melihat situasi dan kondisi kapasitas di SD Sederhana 3, saya cuma mengambil 4 aset. Yang mana aset pertama adalah aset manusia atau aset SDM yang terdiri dari kepala sekolah, orang tua murid, dan komunitas belajar sekolah yang mendukung. Kemudian yang kedua, guru PJK. Yang ketiga, peserta didik kelas 4, 5, 6 yang berjumlah 25 yang mampu berkolaborasi dengan baik. Kemudian aset fisik. Aset fisik sekolah yang memiliki halaman luas. Jadi SD Sederhana 3 meskipun nanti tidak menggunakan lapangan Pak, bisa menggunakan halaman karena halamannya cukup bisa digunakan, dimanfaatkan untuk aktivitas senam. Dan ruang kelas kosong. Kemudian sarananya yang lain yaitu adalah laptop, LCD, proyektor dan wifi yang menunjang program. Kemudian aset keempat tentang aset sosial. Yang satu, orang tua murid yang mendukung kegiatan anak di rumah dengan memfasilitasi tempat dan alat atau musik. Yang kedua, komite sekolah yang mendukung kegiatan. Kemudian aset keempat, dana BOS untuk mendukung program melengkapi alat dan juga penyediaan konsumsi pada saat melaksanakan program. Jadi untuk ketiga aset termasuk aset alam atau aset lingkungan, kemudian aset politik Pak, karena ini tidak kerjasama dengan pemerintah jadi tidak saya pakai. Kemudian aset agama, sebenarnya kemarin mau saya masukkan tapi dalam kegiatan itu kadang di awal ada yang sebelum melakukan aktivitas berdoa, akhir aktivitas juga tidak ada berdoa, maka agamanya tidak saya libatkan. Dan lanjut, rencana evaluasi. Yang pertama, mengidentifikasi indikator-indikator yang akan dievaluasi
Yang kedua, menyusun rencana untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data evaluasi. Yang ketiga, melakukan survei untuk mengukur tingkat kepuasan murid. Sejauh mana murid merasa terlibat dan sejauh mana tujuan program telah tercapai. Yang keempat, menyusun mekanisme umpan balik untuk melibatkan semua pihak yang terlibat. Dan yang kelima, menerapkan perbaikan berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi. Kemudian dalam kegiatan ini Pak, rencana tindak lanjut ini akan mengalami yang namanya tantangan, karena setiap kegiatan pasti ada resikonya. Nah, tantangan yang mungkin terjadi yang akan terlaksana nanti, yang pertama, karena atau kurangnya minat atau motivasi murid laki-laki untuk berpartisipasi dalam kegiatan senam irama. Yang kedua, beberapa murid menghadapi kesulitan dalam mengkombinasikan gerakan kaki dan ayunan lengan. Kemudian yang ketiga, menjaga komitmen dari kombel dan murid dalam melaksanakan program. Dan yang keempat, memberi reward bagi kelompok terbaik. 5. Pelaksanaan kegiatan setelah asesmen disertai pemberian motivasi. Kemudian yang ke-6, memberikan kartu gerak bergambar dan membantu dengan memberi umpan balik secara spesifik. Yang ke-7, selalu mengingatkan pentingnya komitmen bersama demi terciptanya tujuan program yang diharapkan. Dan selesai Pak, terima kasih. Jadi tadi Pak, apa itu namanya, rencana tindak lanjut yang akan saya laksanakan nanti. Jadi dengan rencana ini Pak, kami sangat berharap dan sangat mengharapkan Bapak Kepala Sekolah selaku pemangku kepentingan di sekolah ini untuk memberi motivasi bahkan dukungan agar terlaksananya kegiatan ini bisa berjalan lancar. Kemudian kami sangat berharap kepada bapak-bapak dan ibu guru atas bantuannya, kerjasamanya untuk apa? Untuk melaksanakan kegiatan ini agar bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dengan kelancaran dan kebaikan ini Pak, nanti akan menunjukkan atau membawa istilahnya itu KBS di SD Serena 3 akan maju. Begitu Pak yang bisa kami sampaikan. Sosialisasi ini banyak kurangnya, banyak kesalahannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian session yang kedua kami aturkan, kami kepada bapak-bapak dan ibu guru untuk memberi istilahnya tanggapan atau saran. Monggo Pak, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai kepala sekolah SD Negeri 3 Serengan, ya pertama mengucapkan selamat kepada Pak Mulyadi yang sudah terpilih atau sudah termasuk peserta diseminasi PJK tingkat kabupaten, dan selamat menjalankan, semoga berhasil sampai nanti di akhir kegiatan ini dengan lancar dan dengan hasil yang baik sehingga dapat membawa kemajuan untuk sekolah maupun peserta didik kita, dan nanti bisa ditularkan untuk teman-teman guru yang lain, guru kita maupun guru kita di kelas, agar kesehatan terjaga. Terus yang selanjutnya, dari proyek yang telah disampaikan tadi dipaparkan bahwa dari tujuan pelaksanaan
nanti bagus dan mendukung sepenuhnya kegiatan atau proyek tersebut, dan semoga berjalan lancar dari awal sampai nanti akhir pada saat karya, dan semoga anak-anak nanti bisa mengikuti dengan baik, dengan antusias, serta sarana prasarana yang diperlukan. Insya Allah sekolah ya sudah ada, sudah tersedia baik lapangan maupun media yang dibutuhkan, media visual maupun media audio visual. Itu yang selanjutnya, saran yang perlu saya sampaikan bahwa tujuan pembelajaran ditambahkan yaitu menumbuh kembangkan kreativitas dan inovasi siswa. Jadi supaya nanti anak terangsang untuk berinovasi atau menciptakan atau mungkin menambah gerakan-gerakan yang sesuai dengan kondisi anak, sehingga anak akan lebih tertarik lagi dan lebih senang lagi dalam melaksanakan kegiatan senam sinama yang sudah diciptakan oleh Pak Mulyadi, dan nanti sangat bermanfaat kepada semua peserta didik dan dapat dilaksanakan untuk kegiatan di Jumat Sehat ya, di Jumat, sehingga membuat nanti semua warga sekolah menjadi sehat jasmani, sehat rohani. Di dalam jiwanya juga terdapat badan yang sehat. Itu sekian dari saya. Selamat untuk meneruskan kembali kegiatan. Semoga nanti lancar dan berhasil sampai akhir kegiatan dengan hasil yang baik dan memuaskan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ahyar Riyadi selaku pemangku kepentingan di sekolah ini yang telah 99% sangat mendukung dan sangat memberi istilahnya itu lampu hijau untuk kemajuan kegiatan Kompil SD Jalanan kita. Terima kasih sekali lagi, terima kasih Bapak. Kemudian berikutnya saya sampaikan pada Bapak Ibu guru yang lainnya, mungkin ada yang boleh saya tanya Pak Mul. silakan. Tadi sudah dijelaskan bahwa untuk proyek kreasi senam irama atau sinama ini melibatkan peserta didik kelas 4, 5, dan 6. Tapi saya belum mendengar bahwa proyek kreasi senam irama ini melibatkan atau berhubungan atau berkaitan dengan mata pelajaran apa saja. Karena ini kan untuk kurikulum merdeka ibaratnya kan sudah ada kaitannya, tapi mata pelajaran apa yang terlibat dalam proyek kreasi senam irama ini, mungkin Pak Mul bisa menjelaskan dari yang dituturkan Pak Mul tadi. Barangkali mungkin saya kurang dengar atau mungkin bisa diulang lagi. Ya, terima kasih kepada Bu SA Fidra Eva yang menanyakan terkait dengan kegiatan atau rencana RTL ini. Kembali Bu, bahwa untuk rencana tindak lanjut ini dengan mengambil tema adalah kreasi senam irama, yang mana di dalamnya itu ada 4 konsep. Nah, karena ada 4 konsep ini juga terhubung atau terkait dengan penggunaan mapel atau mata pelajaran, yang mana kegiatan ini Bu, mata pelajaran yang terkait yang pertama adalah bahasa Indonesia, karena masing-masing peserta akan menjalin yang namanya komunikasi dan koordinasi untuk untuk menjaga kekompakan dan kerjasama yang baik. Kemudian yang kedua ada yang namanya
SBDB atau SB itu, yaitu seni budaya dan seni karya, yang mana kreasi senam irama Bu ini ada yang namanya gerak, dan juga gerakan ini ternyata diiringi dengan musik atau irama. Jadi antara gerak dan irama ini akan terjadi kesinkronan atau keseimbangan, jadi akan terjadi gerakan yang harmonis, seimbang antara gerakan dan irama atau musik. Kemudian mapel yang lain yaitu matematika, bahwa sebelum dikaitkan dengan menggunakan gerakan menggunakan irama atau musik, pertama nanti pakai hitungan. Jadi lah hitungan dari 1 sampai 8 dalam, kemudian nanti digabungkan antara hitungan dan musik jadikan satu untuk mengiringi gerakan itu sambil hitungan. Nah, itu termasuk salah satu mata pelajaran matematika. Nah, mungkin Bu, mungkin juga bahasa Indonesia juga termasuk, karena sebelum melakukan kegiatan dan setelah melakukan kegiatan pasti peserta akan melakukan yang namanya berdoa. Mungkin itu Bu yang bisa kami sampaikan. Mungkin Bu Ulfa bisa menerima atau belum? Ya, terima kasih Pak atas penjelasannya. Ya. Oke, terima kasih Bu Ulfa yang sudah istilahnya itu menambahi saya untuk melengkapi presentasi kegiatan tadi, rencana kegiatan tadi. Kemudian Pak Guru, Bu Guru yang lainnya mungkin ada yang mau menanggapi atau memberi saran, bahkan menanyakan, mungkin ada yang belum bisa dipahami atau mungkin diragukan. Monggo. Mungkin tidak ada. Kalau tidak ada, insya Allah ini saya kerucutkan. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ahyariyati, juga Bapak Ibu Guru, keluarga SD Serang 3 yang telah ikut berperan, ikut berpartisipasi dalam mendukung, dalam membantu rencana tindak lanjut yang akan kami laksanakan. Sekali lagi banyak terima kasih, banyak kurangnya kami mohon maaf yang besar-besarnya. Bila tapi balik daya.